أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. Shadaqallahul azim. Terjemahan Surat Fatir, surat ke-35, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki,
niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Imam kita ini ya, khusus ini ya, membaca Al-Quran ya, dikaruniai oleh Allah Ta'ala dengan karunia yang besar ya. Jangan merasa kecil dengan karunia itu ya. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 itu, yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yatazakkaru illa ulul albab ya. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita ya, orang yang diberikan pemahaman tuh tentang ilmu hikmah, yaitu pemahaman Al-Quran, mengerti, membaca dengan baik, itu sudah diberi oleh Allah dengan pemberian yang banyak. Hanya tidak bisa merasakan itu kecuali ulul albab, orang yang sempurna akalnya. Baiklah, alhamdulillah kita baca beberapa ayat ini. Nampaknya kalau kita harus menerangkan ayat ini, maka materi kita tidak akan tersentuh. Tapi tidak apa-apa kita ngajikan, tidak hanya sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi waktu yang lain. Yang Al-Quran, sebenarnya Al-Quran ini yang paling penting ya. Ya semuanya yang penting tentunya Al-Quran, karena Al-Quran itu dapat menghidupkan hati yang telah mati gitu ya. Bahkan menyembuhkan hati yang sakit. Jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan fi qulubihim marad, ya orang di dalam hatinya ada penyakit, nanti baca Al-Quran akan sembuh insya Allah ya, kalau mereka itu akalnya digunakan dengan normal. Ayat yang ke-15 ya, ayuhan nas, Allah memanggil kepada seluruh manusia ini ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, kamu itu fakir terhadap Allah Ta'ala, butuh kepada Allah ya, membutuhkan Allah, berhajat kepada Allah, berkehendak kepada Allah. Antum fuqara ilallah. Orang fakir itu yang sangat membutuhkan makanan, minuman, dan fakir. Kalau kita fuqara ilallah, butuh kepada Allah, butuh pemelihara, butuh pelindungannya, butuh hidayahnya, dan semuanya kebutuhan kita kepada Allah ya. Sedangkan wallahu, dan Allah itu wal ghani, dialah yang maha kaya, al-hamid, dan maha terpuji, tidak butuh sama sekali sama kita. Kalau Allah memerintahkan sholat ya untuk kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sholat, kamu jadi orang baik, gak senang berbuat keji dan tidak suka berbuat munkar. Itu untuk kamu.
Namun kalau sudah seperti itu, maka akan dicintai oleh kaummu, oleh keluargamu, ya, oleh semua saja. Ya, layak menjadi pemimpin, layak menjadi pembesar. Kalau tanha anil fakhsyi wal munkar. Jadi kalau milih pemimpin, jangan pemimpin yang tidak sholat. Ya, kalau tidak sholat itu tidak bisa diharapkan apa-apa. Baik yang tidak sholat itu dari orang Muslim, lebih-lebih orang yang non Muslim. Jangan dipilih jadi pemimpin yang nggak sholat, sholatnya nggak jelas itu. Ya. Jadi wallahu wal ghaniyul hamid. Iya syak, jika ia mengendaki Allah itu ya yudhibkum, dan karena bisa saja Allah akan membinasakan kita karena kita tidak taat kepada Allah, diperintah kita bangkang ya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan nanti setelah kita dibinasakan ya, dijadikan makhluk yang lain yang baru. Ya seperti kaumnya Nabi Nuh itu dihabiskan semua ya, ditenggelamkan di banjir besar, habis. Kaum Ad juga habis ya. Ditimpa angin yang keras ya, sab'alayalin ya masamaniyata ayamin, 7 malam 8 hari terus merhusuman. Fatara kaum mafia sur'a ka'anam ajazun akhrin khawiyah, seperti batang-batang kurma yang lapuk karena nggak taat kepada Allah. Kalau bisa saja, maka dari itu jangan sampai timbul kemurkaan Allah, kita sampai dibinasakan seperti itu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Yang demikian itu gampang bagi Allah Ta'ala. Mau menghapuskan kita, diganti yang lain gampang. Dulu Orde Lama yang berkuasa kayak gitu diganti sama Allah Ta'ala, soalnya sudah tidak sesuai lagi dengan perintah-perintah Allah. Orde baru lagi, rusak lagi, ganti lagi, diganti sekehendak Allah Ta'ala. Nah ini dari setiap generasi, kalau generasi itu buruk, Allah Ta'ala bisa saja mengganti yang lebih baik ini. Ayat 18. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Orang yang berdosa di dalam Islam itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dosa waris tidak ada. Masing-masing akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Orang yang maling digebuki sendiri. Ya, tidak ada orang tidak maling kalau digebuki, tidak ada. Tidak ada orang yang dimasukkan neraka itu karena dosanya orang lain. Tidak ada orang masuk surga itu karena kiriman pahala orang lain. Tidak ada. Ya, itu hasil karya sendiri tatkala di dunia. Kalau mereka didoakan karena mereka beriman, dia bisa menerima doa. Ya, sholat jenazah, dia disolati didoakan oleh orang lain, bisa. Kenapa? Dia beriman dulu. Kalau nggak beriman, nggak ada artinya. Ya, nyolati orang yang tidak sholat, ya orang itu tidak ada apa-apa. Dia ada sholat kafir. Ya, mereka ya sudah kita saja yang mendapat pahala tak mensolati itu. Orang yang disolati tidak ada manfaatnya bagi dia. Karena apa? Karena dia tidak sholat. Ya, jadi itulah ya, bukan orang yang mati itu mendapat manfaat dari yang hidup, bukan. Manfaat itu terjadi karena iman yang dimiliki dan itu usahanya sendiri. Yaitu sesuai dengan di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisalil insani illa ma sa'a, manusia itu tidak akan mendapat kecuali yang diusahakan. Ya, kalau kita berusaha betul-betul taat kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan balasan ya seperti yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in tat'umu musqalatun, kalau orang yang berat ya, dosanya banyak ya, dosa-dosanya berat itu ya, menyeru in, dan jika tut'an itu menyeru musqalatun, orang mempunyai dosa-dosa berat. Ternyata dosa-dosanya banyak ya. Ilahi melihat untuk memikulkan ya, kepada keluarga anaknya, istrinya, maka tidak ada bisa memikulnya itu. Ya, dia la yuhmal, maka tidak bisa dipikulkan minhu darinya sayin sedikit pun, walau kana zakurba, meskipun masih ada hubungan kekerabatan anaknya, istrinya. Oleh karena itulah di dalam surat nomor 82, surat 18, surat apa? Al-Kahfi 18. 82, surat 82. Oh, 82. Surat Invitor. Surat? Invitor. Kok Invitor? 82. 82 maksud saya surat 80, Pak. Ya? Betul. Baca. 80. Monggo Pak Tamo, surat 80 baca ayat 34, 35, 36, 37. Monggo Pak.
80 ayat berapa, Ustaz? Ayat yang 34, mulai 34. 34. Ya, Ustaz. Bismillah. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Di atasnya dulu Pak, di atasnya dulu sedikit. Dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Maka itulah orang-orang yang kafir durhaka. Allah coba perhatikan ayat ini, kenapa kok begini itu ya. Fa'idza ja'atis shakhah, ya. Apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yaitu dibangkitkan. Tiupan sangkakala pertama semua dimatikan, tiupan sangkakala yang kedua semua dibangkitkan, ya, bangkit ya dari dalam kubur, dibangkitkan tuh. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Sudah kumpul saudaranya, kumpul bapak, kumpul pamannya, paknya, budiannya, semua lari. Kenapa? Dia sebenarnya ingin minta perlindungan, tapi ternyata ya saudaranya tidak bisa memberi perlindungan. Wa ummihi, dan ibunya, wa abih dan bapaknya. Sudah kumpul ibu dan lari lagi. Kenapa? Karena bapak dan ibunya ternyata tidak bisa melindungi dirinya saking dahsyatnya suasana hari kiamat. Bacalah ayat-ayat seperti ini. Biar kita itu tergugah, ya. Rasa takut kita kepada Allah itu tergugah. Kalau kita tidak menjadi takut dengan baca ayat ini, babi ayat hadisi batahu yuk minun, dengan berita apa saja, ya, apa saja selain Al-Quran, kalau sudah tidak bisa mengubah, ya, tidak ada lagi ini. Wasahibati wabani, ya, dan dari istri dan anaknya, ya, likulimri minhum yaumaitin sa'nuyuni, setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusan masing-masing. Dosanya yang banyak mikulkan ini tidak bisa dipikul kepada siapa saja itu. Kemudian Allah ceritakan wujuh yaumaidin musbirah. Ada juga meskipun demikian wajah yang berseri-seri. Ya, tadi kalau di dalam surat Al-Haqqah tadi mulai ayat 19 sampai ayat yang 23, ya, ayat 2 sampai ayat yang 24, semuanya ini maka ketika lihat mereka itu menerima kitab amal dari sebelah kanan. Mereka adalah sudah persiapan dulu tatkala di dunia, maka dia akhirnya mendapatkan balasan. Di sini disebutkan wujuh yaumaidin musfirah, dhahikatun mustafirah, mereka tertawa riang gembira. Karena apa? Balasan dari Allah itu sangat menyenangkan sekali. Okay? Jadi kalau di dalam surat apa? Surat Mutafifin, ya. Mutafifin surat 83, ya Pak, ya. Ayatnya mulai ayat 22, ya. Ya, maka Pak Tomo ayat 22 alon-alon satu-satu. Ya, Ustaz. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Maksudnya surga. Ya, terus mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari homer murni yang dilak tempatnya. Laknya atau segel, ya, maksudnya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang yang berlomba-lomba. Dan campuran homer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang diminum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, jadi perhatikan ini, ya. Wah, ayat yang 26 yang menarik ini. Khitamumis, ya, tutupnya minuman itu masih terlak, ya, baunya aja harum. Minumannya rasanya segar, kemudian wa fi dzalika, dan untuk itulah falyatana fasil mutanafisum, orang yang berlomba untuk mendapatkan kebaikan untuk itu di akhirat, jangan berlomba untuk dunia gitu loh.
Ya, di ayat ini mengingatkan supaya kita berlomba untuk mendapatkan porsi yang baik besok di akhirat, jangan untuk dunia saja. Fal yatanafasil mutanafisun, bagi orang yang berlomba untuk mendapatkan itu, yaitu karena minuman yang sangat luar biasa. Ya, di ayat 24 coba perhatikan, ta'rifu fi wujuhim nadratan ini, nampak wajahnya mereka ya gembira, penuh dengan kesenangan. Ini nanti di dalam surat Al-Qiyamah itu, wujuhu yaumaidin nadhiroh ila rabbiha nadhiroh, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu riang gembira, kepada Rabb-nya lah dia melihatnya. Ini ya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan ini. Kita lanjutin ya. Ayat yang 18 tadi ya. Jadi meskipun saudaranya, anak kerabatnya tidak mau memikirkannya. Kemudian Allah mengatakan, innamatung diruladzina yakshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya yang kamu bisa ingatkan itu wahai Rasulullah untuk takut kepada Allah itu adalah orang yang takut kepada Allah meskipun Allah itu tidak kelihatan. Wa aqamus sholata, orang yang sholat, kalau nggak sholat nggak bisa diingatkan. Suruh takut kepada akhirat, dilarang judi nggak bisa, ya. Wa mata zakka, barang siapa mensucikan dirinya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan syirik, fa inna ma yazakka li nafsih, maka sesungguhnya ia mensucikan untuk dirinya sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tadi akan kembalinya ini. Wa ma yastawi, dan tidak akan sama al-a'ma, orang yang buta, nggak ngerti agama, blas, ya, ngawur, ya, makan apa saja dimakan, barang haram dilakukan, itu orang buta, nggak ngerti. Wal basir, dan orang yang melihat ini diharamkan, ini dilarang, itu agama melarang, maka dia tidak sama. Nanti hasilnya di akhirat tidak sama, ya. Wala dzulumatu wala nur, dan juga tidak sama pula orang yang berada di dalam kegelapan, gelap gulita. Orang kafir itu gelap, semuanya nggak kelihatan. Yang baik, yang bermanfaat nggak kelihatan, ya. Jadi wanur, dan orang yang berada di dalam keadaan terang benaran, ya. Wala zilu, ya, dan tidak juga sama antara orang yang berada di tempat naungan, tempat yang doh, wala harur, dan di tempat yang panas. Jadi nanti saat di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang dilindungi, yang tidak kena panas matahari sama sekali. Sebaliknya itu semuanya selain 7 golongan tersebut akan dijemur di terik matahari, panasnya sesuai dengan tingkat durhakanya kepada Allah masing-masing, ya. Jadi Allah mengajak bicara ini dengan perumpamaan kayak gitu. Wa ma yastawil a'ma wal ahyat, wal amwat, ya. Tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup itu yang beriman, bisa dinasihati, bisa menerima petunjuk. Kalau diberi sesuatu yang baik diterima. Sesuatu yang jelas itu tidak akan melakukan. Orang hidup ini, kalau orang mati kasih uang toh, tidak mau dikasih apa saja, kan sudah mati, tidak ngerti apa-apa sama sekali. Itulah orang kafir. Orang mati artinya orang kafir. Innallaha yusmi'u mayasa, sesungguhnya Allah akan menjadikan mendengar siapa saja yang dikehendaki. Maksudnya Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menerima hidayahnya, ya. Akalnya menjadi berfungsi karena diberi akal. Kemudian diturunkan Al-Quran, wa ma anta, dan engkau wahai Muhammad, wa ma, dan tidaklah engkau, ya Muhammad, bimus'in, menjadikan mendengar mangfil kubur, orang yang di dalam kubur, orang mati. Nggak bisa. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin, Nabi saja tidak bisa menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar. Tidak bisa. Jadi yang bisa menjadikan mendengar itu Allah. Oleh karena itulah, ya, talqin di dalam kuburan itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Maka jangan mentalqin, karena tidak ada manfaatnya. Rasulullah tidak pernah mencontohkan talqin di kuburan, itu tidak ada. Jadi ajaran agama kita tidak ada ini. Orang sudah mati diadani, dikomati, tambah itu tidak ada. Ada mereka hanya mengambil nasihat-nasihat orang-orang tertentu yang dianggap tidak apa-apa. Padahal mereka sudah meloncat keluar pagar, ya. Nah, disebutkan wa ma anta bi muslimin mang fil kubur, kamu tidak bisa menjadikan orang di dalam kubur itu mendengar, ya.
Nah, bagaimana itu talqin? Nggak ada talqin itu. Dan maka itu hadis talqin yang ada di fikih sunnah jilid 4 itu dijelaskan itu hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif itu hadis yang tidak bisa dijadikan acuan. Wong sahabat nggak pernah nakil Nabi kita aja nggak pernah ditalqin, mentalqin juga tidak pernah, ya. Maka itu harus hati-hati dalam beragama ini. In anta tidaklah engkau wahai Muhammad ila nadir, cuma memberi peringatan saja. Ingatkan. Ditutup, Ustaz. Mic-nya, Ustaz. Mic-nya. Mic-nya nutup, Ustaz. Ya. Ya, oleh karena itulah mungkin ya supaya kita tidak salah gitu. Jangan sampai beragama yang kita tidak tahu dasarnya. Al-Qur'an adalah petunjuk yang sempurna, ya. Jadi tanpa Al-Qur'an tidak ada apa-apanya sudah. Dengan Al-Qur'annya cukup, hanya saja penjelasannya butuh dijelaskan Nabi. Misalnya perintah sholat, caranya sholat bagaimana? Nabi menjelaskan. Perintah zakat, ada Qur'annya, perintah sudah cukup. Bagaimana cara mengeluarkan zakat, berapa persen? Ada Nabi memberikan petunjuk. Tetapi pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran sudah cukup jelas, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Baik, barangkali sampai di sini kurang 3 menit itu. Ya, kita ada pertanyaan saja, monggo silakan. Itu kita belum bisa masuk kepada doa ya Pak ya. Insya Allah nanti kita akan masuk kepada doa. Ya, doa. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dan nanti kalau ingin bertanya lagi ya lebih luas, lebih leluasa, silakan nanti setelah kita selesai kajian ini. Sebenarnya kita mempunyai grup itu enak, kau komplit, mau apa saja ada. Ya, ingin tambah ilmu agama, ini ingin tambah pengetahuannya apa saja ada di sini. Ya, hanya saja kita itu gampang meremehkan orang, sehingga kalau kita nggak cocok saja sudah tidak mendengarkan aja, tidak mau sudah. Ya. Pokoknya langsung tutup, langsung tinggal pergi, ya, tidak mau mendengar. Padahal yang rugi siapa? Ya, saya misalnya ditinggal 10 orang, umpama, atau tinggal 100 orang, ya, tinggal 2 orang. Yang rugi ya siapa? Ya, saya tidak merasa rugi sama sekali. Yang rugi mestinya punya waktu kok tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Umur soalnya bertambah, tapi ilmunya kita tidak bertambah. Baiklah, monggo silakan kalau ingin bertanya.